Guys, pasti aku uploadnya mesti malam karena tag videonya juga malam. Jadi aku hari ini akan bahas soal indigo ya. Apa sih indigo itu dan kenapa? Nanti ciri-cirinya kita bahas ya. Pertama, apa sih namanya indigo itu? Pasti kita sering dengar di TV ataupun di media sosial tentang indigo ya. Jadi indigo ini adalah merujuk seorang individu yang mempunyai kemampuan ekstranya itu ekstrasensori ya guys. Jadi dia itu sering mengalami koneksi-koneksi khusus di alam semesta. Nah, mereka itu memiliki dimensi yang sangat tinggi daripada orang-orang yang bukan masuk kategori indigo. Nah, mereka itu sering dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki empati tinggi, intuisi, dan kemampuan telepati dan frekuensi ya, seperti itulah. Nah, istilah indigo itu kapan sih munculnya? Pertama kali munculnya. Nah, indigo itu muncul pertama kali di tahun 1970-an oleh seorang psikolog bernama Nancy M. Tapp. Nancy M. Tapp yang mengklaim dapat melihat aura warna indigo yang ditunjukkan oleh beberapa karakteristik anak ya. Jadi anak itu terlihatlah auranya, warnanya di dalam dirinya. Nah, kebanyakan aura-aura anak indigo ini yaitu seperti ungu-ungu kebiruan lah itulah. Jadi makanya itu disebut indigo. Jadi mereka itu sebenarnya memiliki misi kuat di dalam diri mereka. Jadi beda dengan orang-orang biasa ya guys. Jadi selain orang biasa, untuk orang indigo ini dia itu ditakdirkan oleh sang pemilik kehidupan untuk menjalankan sebuah misi. Jadi untuk seorang indigo itu beda-beda misinya ya guys. Namun perjalanan seorang indigo itu tidak terlalu mudah ya. Jadi mungkin banyak banget yang harus terjadi dalam kehidupan mereka, dan itu pun kadang tidak bisa dimengerti oleh nalar atau pikiran manusia. Contohnya kayak aku kan bisa masak. Sebenarnya aku itu seorang indigo, tapi bedanya kalau aku itu punya misinya itu nggak sama dengan orang-orang lain. Nah, misinya aku itu kalian untuk menemukan sebuah misi itu perjalanannya juga nggak mudah ya teman-teman. Jadi perjalanan aku sendiri untuk tahu misi kehidupan aku sebagai seorang indigo itu baru 2024 itu, karena suatu kejadian yang harus aku alami sendiri, dan itu pun aku harus banyak banget jalannya ya. Awalnya aku nggak bisa terima banget. Kenapa aku itu merasa berbeda dari teman-teman aku? Itu awalnya berat banget guys. Jadi aku itu nggak bisa terima kondisi psikologi ya, kan ini masuk kategori psikologi. Jadi aku tuh nggak bisa terima banget apa yang terjadi di diri aku, hingga suatu kejadian terus akhirnya aku berkonsultasi ke seorang ahli spiritual, tapi itu bukan indigo, tapi seorang ahli agama ya. Orang ahli agama, gimana sih kejadiannya? Kalau aku itu seperti ini, apakah aku itu mengalami gangguan atau semacamnya ya. Tapi faktanya yang aku temukan, orang-orang itu mengatakan bahwa aku ini seorang indigo, dan aku itu enggak satu orang ya, itu beberapa orang ya guys. Jadi beberapa orang itu bilang kalau aku ini indigo dan kamu harus tahu lah misinya aku apa. Nah, seiring berjalannya waktu aku menemukan misiku bahwa aku ini seorang indigo yang dititipkan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi indigo di kalangan penyembuh. Jadi istilahnya dari Allah menitipkan kemampuan ini itu untuk menyembuhkan orang yang sakit melalui kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya aku dititipin kemampuan ini untuk membantu menyembuhkan orang lain. Nah,
untuk penyakitnya sendiri kan kita nggak tahu ya, maksudnya ya intinya kita dititipkan kemampuan ini untuk berbuat kebaikan, untuk membantu orang, dan bismillah aja, semua itu kehendak Tuhan Yang Maha Esa, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk aku sebagai seorang indigo untuk masuk misi penyembuhan. Jadi setiap indigo itu punya misinya masing-masing ya. Jadi gak semua indigo itu buruk. Awalnya itu aku merasa berat banget untuk jadi seorang indigo, karena emang dari kecil itu beda teman-teman. Kalau kita itu gak tahu, merasa kalau kita itu di banyak orang itu kayak berbeda gitu aja. Kadang kita berkunjung ke suatu tempat, misalnya tempat itu ada gap sejarah ya, ada sejarahnya, itu kadang bisa masuk loh di otak kita. Ini sejarahnya gini. Terus kita bisa melihat, perjalanan ini, sejarahnya ini gimana, ceritanya gimana. Terus yang paling parahnya lagi ya teman-teman, kalau ada kejadian yang menurut kita buruk di saat ini, yang akan terjadi di 2 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, itu kita biasanya feeling teman-teman, kita sudah diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu menyakitkan banget ya kalau kita, dan itu gangguan, maksudnya kalau kita nggak bisa terima kejadian seperti itu akan mengakibatkan kita stres yang berlebihan banget itu. Oke, nanti untuk cerita aku tentang indigo, nanti aku cerita yang tentang diri aku yang masalah indigo, nanti aku bahas ke next maksudnya nanti aku ceritain detailnya gimana aku bisa masuk dalam kategori indigo dan gimana tugas aku, misi aku sebagai seorang indigo. Nah, untuk selanjutnya kita cari apa sih ciri-ciri seorang indigo itu. Nah, ciri-ciri seorang indigo itu berbeda ya, maksudnya ini menurut kebanyakan di sharing di Google, dan banyak lagi ya, seorang indigo itu punya ciri-ciri khusus, tapi ini ya secara umum aja yang banyak ditulis di mana-mana. Nah, itu emang benar ya teman-teman. Jadi indigo itu punya intuisi khusus, intuisinya tinggi banget, jadi beda sama orang-orang. Jadi dia itu yakin kejadian itu tuh kayak cek gitu, wah ini pasti kejadian kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Terus dia itu punya empati yang sangat dalam teman-teman. Dia tuh memiliki, nah kayak kalau empati itu kadang kita cepet sedih gitu loh kalau ngeliat orang, aduh sakit ya, tapi kita nggak tahu kayak ya gimana sih, perasaan empatinya itu tinggi banget. Terus selanjutnya itu dia itu ya namanya juga empati kan perasaan kasihan ya, jadi kita itu kalau melihat orang lain susah atau apa itu langsung kasihan banget. Terus yang ketiga itu, seorang indigo itu memiliki ciri-ciri merasa berbeda dengan orang lainnya. Gak tahu, beda aja emang, gak tahu, kita itu ngerasa berbeda. Jadi ini menurut aku itu kita merasa berbeda. Dan yang keempat ya, tadi sekarang kelima itu misi khusus. Jadi misi khusus itu yang seperti aku omongkan tadi, jadi kita punya misi khusus masing-masing. Contohnya kayak Kak Hart kan memberitahu itu masa depan, maksudnya beramal lah intinya. Kalau kita itu punya misi beda-beda, jadi gak akan sama satu sama orang lainnya, tapi kemungkinan sama itu emang ada, tapi kadarnya beda ya teman-teman. Jadi kadarnya setiap indigo itu gak sama, tapi kebanyakan seorang indigo itu akan terkonek dengan yang satu misi. Ini misinya kita misalnya nggak punya teman ya satu misi, itu tuh connect langsung, kita merasa cocok, kamu, akhirnya kita sedikit akhirnya kita nyambung, misi kita sama kayak gitu. Terus yang terakhir itu yang keenam itu bersifat kritis banget, makanya jangan pernah bohong ya sama seorang indigo. Dia itu tahu kalau kamu berbohong sama enggak. Nah, intinya gitu, kalau kamu bohong atau enggak kita itu tahu. Jadi kita nggak bisa membaca kebanyakan, kalau aku ya, ini kalau kita nggak bisa baca detail, tapi kita tahu kamu itu bohong apa enggak, dan dari situ kita kamu salah omongan kita tahu. Oke? Nah, yang ketiga terakhir itu yang ketujuh ya, itu punya kecerdasan emosional.
kesabaran lah, maksudnya kita nggak gampang gini, tapi ketika di titik paling melelahkan itu pasti akan membludak, dan membludaknya itu parah banget ya. Jadi dia itu kalau marah ya marah, tapi kadarnya kemarahannya itu kadang berbeda dari orang-orang yang nggak, yang bisa dikatakan bukan indigo ya. Kalau orang indigo itu marahnya itu biasanya ditahan, diam, karena dia takut pasti nanti kalau aku marahnya keterlaluan, takut salah berucap, nah akhirnya jadi kejadian, jadi kayak gitu. Jadi kita anak indigo itu mempunyai emosional yang sangat baik. Jadi kalau kalian memiliki tanda ketujuh tanda tadi, yaitu 1. memiliki intuisi tinggi, 2. memiliki emosi mendalam, empati mendalam, 3. kreatif, 3 tadi pemikir yang kreatif, tadi kelewatan ya 3 itu pemikir yang kreatif, yang keempat itu merasa berbeda, kelima itu misi kehidupan, yang keenam itu sifat kritis, dan ketujuh itu emosi, kecerdasan emosi ya. Jadi itu tadi indigo. Nanti kita bahas lagi indigo yang versi aku dan yang aku alami, kejadian-kejadian yang aku alami, nanti kita bahas lagi di maksudnya di akuntan aku selanjutnya, nanti kita bahas ya. Oke, kasih jangan lupa subscribe ya, nanti kita bahas. Oke.